Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang prinsip evaluasi pengajaran. Prinsip evaluasi pengajaran terdapat 9 poin. Pertama, sahih atau valid. Kedua, objektif. Ketiga, adil. Keempat, terpadu atau komprehensif. Kelima, terbuka. Keenam, berkesinambungan atau kontinu. Ketujuh, kooperatif. Kedelapan, praktis. Dan kesembilan, berorientasi pada kompetensi. Definisi prinsip evaluasi pengajaran bahasa. Prinsip evaluasi pengajaran bahasa adalah asas atau pedoman dasar yang menjadi landasan dalam merencanakan, melaksanakan, dan menafsirkan hasil evaluasi kegiatan belajar mengajar di kelas. Slide selanjutnya yaitu prinsip evaluasi pengajaran bahasa yang ke-1, SAI atau valid, merupakan data yang diperoleh dari evaluasi nyata yang mencerminkan kemampuan atau kompetensi yang sedang diukur. Evaluasi tidak boleh menyimpang dari kompetensi dasar atau KD dan tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Misalnya, jika tujuan mengukur kemampuan menulis teks eksposisi, maka instrumen yang tepat adalah tujuan menulis, bukan sekedar soal pilihan ganda saja. Prinsip evaluasi pengajaran bahasa yang kedua, objektif. Penilaian tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan atau pandangan pribadi penilai, melainkan berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas dan terukur. Prinsip objektif ini membantu menghindari bias atau keberpihakan tertentu. Misalnya, guru lebih sering memberi nilai tinggi pada siswa yang aktif bertanya, tetapi siswa tersebut nilai tesnya kurang. Contohnya lagi, guru memberikan nilai tinggi kepada siswa karena wali murid dari siswa tersebut merupakan tetangga rumah. Yang ketiga, prinsip evaluasi pengajaran bahasa yaitu adil. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan siswa karena perbedaan latar belakang seperti agama, suku, atau status sosial. Penilaian adil ini berarti semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama dan tidak dirugikan oleh faktor di luar kemampuan akademiknya. Contoh, dalam pengajaran bahasa Indonesia, prinsip adil dapat diwujudkan dengan menyediakan variasi bentuk penilaian seperti siswa yang kesulitan menulis panjang dapat diberi kesempatan untuk menjelaskan secara lisan. Contohnya lagi, guru juga harus adil dalam memberi umpan balik. Jangan hanya memperhatikan siswa yang pintar saja, tetapi semua siswa harus diberi motivasi dan koreksi agar bisa berkembang bersama. Evaluasi selanjutnya yaitu terpadu, komprehensif. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mencakup semua aspek keterampilan berbahasa, seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta unsur kebahasaan seperti kosakata, tata bahasa, pelafalan, dan pemahaman budaya. Secara terkait satu sama lain, budaya hanya menilai satu bagian saja. Tujuan dari evaluasi ini adalah agar hasil penilaian benar-benar menggambarkan kemampuan berbahasa siswa secara utuh dan realistis sesuai dengan situasi komunikasi nyata. Dalam evaluasi terpadu, guru merancang kegiatan yang memungkinkan beberapa keterampilan diuji secara bersamaan. Contohnya, saat siswa diminta membuat podcast cerita rakyat, mereka harus menulis naskah, membaca teks untuk memahami isi cerita, menyampaikan cerita secara lisan, dan menyimak masukan dari teman. Dengan cara ini, setiap keterampilan saling melengkapi dan mendukung. Prinsip ini juga menekankan bahwa evaluasi tidak hanya menilai struktur bahasa seperti tata bahasa dan kosakata, tetapi juga kemampuan komunikasi seperti kelancaran berbicara, pemahaman makna, dan kesesuaian penggunaan bahasa dengan situasi. Dengan evaluasi yang terpadu, guru dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif atau akurat tentang perkembangan kemampuan berbahasa siswa. Yang kelima ada terbuka. Proses penilaian dilakukan secara transparan dan dapat diketahui oleh semua pihak yang terkait, seperti guru, siswa, bahkan orang tua, sehingga kriteria, tujuan, dan hasil evaluasi jelas dan dapat dipahami.
Evaluasi yang terbuka memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengetahui hasil penilaiannya secara langsung, berupa nilai, komentar, maupun umpan balik yang dirinci. Guru juga memberikan ruang bagi siswa untuk bertanya atau meminta penjelasan apabila ada hal yang belum dapat dipahami terkait hasil evaluasi. Dengan keterbukaan ini, proses penilaian menjadi lebih adil, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendorong siswa untuk lebih fasih dalam memperbaiki kemampuan berbahasa. Contohnya, dalam tugas presentasi, guru membagikan rubrik penilaian yang berisi aspek, isi, bahasa, dan penyajian sebelum kegiatan dimulai. Setelah presentasi selesai, guru memberikan nilai dan komentar tertulis, serta kesempatan bagi siswa untuk menanggapi atau meminta klarifikasi. Dengan cara ini, evaluasi benar-benar terasa transparan, jelas, dan membangun kepercayaan antar guru dan siswa. Di slide selanjutnya yang keenam ada berkesinambungan, kontinu. Penilaian dilakukan secara terus-menerus, terencana, dan berkelanjutan selama proses pembelajaran, bukan hanya pada akhir pembelajaran atau ujian saja. Tujuan utamanya adalah untuk memantau perkembangan kemampuan bahasa siswa secara bertahap, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan perbaikan. Dengan evaluasi yang berkesinambungan, guru dapat memberikan umpan balik secara rutin, sehingga siswa memiliki kesempatan untuk segera memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kemampuannya sebelum tahap pembelajaran berikutnya. Setiap hasil evaluasi saling berkaitan, di mana penilaian awal menjadi dasar untuk merancang strategi pengajaran berikutnya, dan hasil akhir mencerminkan proses pembelajaran yang telah dilalui. Contohnya seperti dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru melakukan tes awal untuk mengetahui kemampuan menulis siswa. Kemudian, setiap pertemuan, guru memberikan tugas harian atau observasi diskusi sebagai penilaian proses, menilai proyek, menulis di pertengahan semester, dan menutup dengan ujian akhir sebagai evaluasi keseluruhan. Dengan cara ini, perkembangan kemampuan siswa dapat dipantau, diperbaiki, dan ditingkatkan secara konsisten. Poin ketujuh yaitu kooperatif. Evaluasi yang efektif melibatkan kerjasama antara guru, siswa, orang tua, dan pihak lain yang terkait agar proses dan hasil evaluasi lebih baik. Hal ini bertujuan semua elemen dapat terlibat dan merasa dihargai karena sudah berkontribusi. Poin 8, praktis. Praktis ini adalah instrumen atau metode evaluasi yang digunakan harus mudah, tidak memakan banyak biaya, waktu, dan tenaga, serta mudah dipahami oleh siswa dan guru. Namun prinsip ini jangan sampai menghilangkan esensi evaluasi pengajaran bertujuan untuk keoptimalan dari tujuan mengajar. Contohnya adalah menggunakan tes sumatif yang sederhana, melakukan observasi langsung, atau penilaian kinerja yang mudah dievaluasi agar esensi evaluasi, mengukur hasil belajar, dan memperbaiki proses belajar tidak hilang. Poin ke-9 yaitu berorientasi pada kompetensi. Prinsip ini menekankan untuk mengukur kemampuan atau keterampilan yang sebenarnya dikuasai oleh siswa, bukan hanya pengetahuan atau hafalan. Fokusnya adalah pada hasil belajar yang mencerminkan kompetensi siswa dalam mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan nyata. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen secara sahih, objektif, adil, dan menyeluruh. Contohnya adalah penilaian kinerja melalui simulasi atau tes kinerja, analisis portofolio, atau pengamatan langsung yang berfokus pada keterampilan praktis dan pengetahuan yang relevan dengan kompetensi yang diharapkan. Itulah 9 prinsip evaluasi pengajaran. Berikut ini simpulan dari keseluruhan prinsip-prinsip tersebut yang sudah dipaparkan, yaitu ada 9 poin. Prinsip-prinsip evaluasi pengajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk menilai kemampuan berbahasa secara menyeluruh, memberikan umpan balik yang mendukung pembelajaran, dan menjadikan evaluasi sebagai bagian integral dari proses belajar, bukan hanya alat penentu nilai akhir. Evaluasi yang baik akan memotivasi siswa, membantu guru, memperbaiki strategi mengajar, dan memastikan pembelajaran bahasa Indonesia menjadi proses yang bermakna dan menyenangkan. Ya, baik, itu materi tentang 9 prinsip evaluasi pengajaran yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Semoga materi dalam video ini dapat bermanfaat dan membantu serta memahami terkait tentang prinsip evaluasi pengajaran. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa kembali, bye-bye.